Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur Apel Live bersama Kak Ella, Tentor Geografi kalian. Kali ini kita akan membahas soal-soal TU UTBK tahun 2021 dari Aku Pintar. Yuk langsung saja kita bahas soal-soal TU UTBK tahun 2021 dari Aku Pintar sebagai berikut. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal TKA Sosum tentang hidrosfer. Oke, langsung saja kita bahas soalnya ya. Pengambilan pasir dan batu di sepanjang aliran sungai menyebabkan tanggul sungai dan jembatan runtuh, sebab pola arus dan kecepatan aliran sungai berubah akibat adanya lubang-lubang galian bekas penambangan pasir dan batu. Nah, sobat, pasir dan batu yang ada di sungai mempunyai manfaat untuk memperlambat aliran sungai. Nah, apabila pasir dan batu ini diambil, maka aliran sungai akan deras, sobat. Apabila aliran sungai ini deras, maka yang terjadi adalah jembatan dan tanggul yang dilaluinya bakalan runtuh. Oke, kita kembali lagi ke soalnya tadi. Pengambilan pasir dan batu di sepanjang aliran sungai menyebabkan tanggul sungai dan jembatan runtuh. Ini benar ya, sobat ya. Kemudian untuk sebabnya, pola arus dan kecepatan aliran sungai berubah akibat adanya lubang-lubang galian bekas penambangan pasir dan batu. Jadi aliran sungainya itu semakin deras, sobat, karena banyak lubang-lubang dari pengambilan pasir dan batu tadi. Jadi ini benar-benar berhubungan. Jadi jawabannya adalah A. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal TKA Sosum tentang biosfer, yaitu tentang flora dan fauna. Oke, langsung saja kita bahas soalnya ya. Perbedaan flora dan fauna Indonesia yang dibatasi oleh garis Wallace dan Weber terjadi terutama akibat pengaruh faktor. Nah, Sobat, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur memiliki flora dan fauna yang berbeda. Pembedaan flora fauna dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, flora dan fauna di Indonesia bisa berbeda karena memang Indonesia bagian barat, tengah, dan timur memiliki iklim yang berbeda. Jadi untuk flora ini pembedaannya berdasarkan iklim. Kalau iklimnya berbeda, pastinya floranya berbeda, sobat. Kemudian, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur ini juga memiliki fauna-fauna yang berbeda-beda. Nah, fauna-fauna ini berbeda karena letak geologis yang berbeda. Jadi sobat, dulunya Indonesia bagian barat ini pernah bergabung dengan benua Asia, sehingga faunanya
Indonesia bagian barat sama seperti fauna-fauna di benua Asia. Kemudian untuk Indonesia bagian tengah ini tidak pernah bergabung dengan benua manapun, sehingga faunanya disebut sebagai fauna peralihan atau endemik. Kemudian untuk Indonesia bagian timur, dulunya pernah bergabung dengan benua Australia, sehingga fauna-faunanya hampir sama dengan fauna-fauna di Australia. Jadi pembedaan dari flora dan fauna ini ditentukan oleh iklim dan letak geologis ya sobat. Jadi jawaban yang benar adalah iklim dan geologis nomor 2 dan 4. Oke, jawaban yang benar adalah C. Bagaimana sobat? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal TKA Soshum tentang pelestarian ikan di laut. Oke, langsung saja kita bahas soalnya ya. Tindakan yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya ikan laut di perairan Indonesia adalah melalui... Nah, sobat, kita lihat opsinya yang pertama, yaitu pemasungan rumpun. Rumpun ini bisa juga disebut sebagai rumpon. Ini adalah alat bantu dalam menangkap ikan, sobat. Nah, rumpun ini disebut juga sebagai terumbu karang buatan yang biasanya terbuat dari ranting atau dari daun-daunan. Nah, biasanya rumpun atau rumpon ini dimasukkan ke dalam laut, sobat. Terus kemudian nanti ikan-ikan bakalan berkumpul di rumpun. Apabila ikan-ikan itu sudah berkumpul banyak di rumpun, nanti nelayan akan menarik rumpun tersebut. Nah, untuk pemasangan rumpun ini tidak merusak ekosistem laut, sobat. Jadi, ini termasuk dalam pelestarian sumber daya ikan di perairan Indonesia ya. Nah, untuk yang kedua, pelestarian hutan mangrove. Mangrove adalah tempat habitat ikan dan biota laut. Nah, ikan-ikan ini banyak yang menggantungkan hidupnya di laut, sobat. Jadi banyak juga ikan-ikan yang memakan daun dari daun bakaunya di mangrove. Jadi untuk pelestarian hutan mangrove ini termasuk dalam pelestarian sumber daya ikan di laut ya, sobat. Kemudian yang ketiga, penangkapan secara selektif. Nah, untuk penangkapan secara selektif ini harus, sobat, kita harus menangkap ikan-ikan yang besar dan membiarkan ikan-ikan yang kecil, sobat, untuk melestarikan ekosistem yang ada di laut. Jadi untuk penangkapan secara selektif ini termasuk dalam pelestarian sumber daya ikan di laut ya, sobat. Kemudian yang keempat, pembudidayaan plankton. Nah, sobat, plankton ini adalah makanan ikan. Apabila plankton ini dibudidayakan secara mandiri oleh manusia, maka plankton-plankton yang ada di laut jumlahnya bakalan berkurang. Jadi makanan ikan itu bakalan berkurang, sehingga ikan akan kekurangan makanan. Untuk pembudidayaan plankton ini berarti dia tidak melestarikan budidaya ikan di laut, sobat. Jadi jawaban dari soal ini yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3. Jawabannya A ya. Nah, Sobat Pintar, itu tadi pembahasan soal-soal UTBK dari Kak Ella. Semoga kalian dapat memahami dan dapat membantu kalian dalam proses belajar di rumah. Jangan lupa, belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.